harus mengerjakan apa dan bagaimana. Saya bingung untuk memulainya. Nah, itu Bapak-bapak insya Allah akan terjawab, akan dibantu jawabkan di penyampaian hari ini oleh Bapak CMO kita. Nah, sudah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Ihsan. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, telah kedengaran kan suaranya Pak? Ya, terdengar Pak, jelas. Jadi insya Allah pemateri kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ini insya Allah juga partisipannya akan terus bertambah, dan Alfian ingatkan juga yang sudah tergabung untuk bisa mengingatkan rekan-rekannya hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini, karena penyampaian materi akan segera dimulai oleh Bapak Ihsan. Kepada Pak Ihsan, waktu dan tempat Alfian persilakan. Mangga Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah yang bersedia hadir pada sesi Zoom kita pagi hari ini. Teman-teman, sebelum saya mulai sesi Zoom, saya coba pengen tanya teman-teman ya. Kemarin minggu lalu kita ada event offline SBM ya, Spiritual Basic Mentality ya. Nah, boleh nggak teman-teman informasikan siapa aja dari teman-teman yang hadir Zoom pagi hari ini yang ikut materi offline di kantor marketing Iskariman minggu lalu? Coba. Ada nggak? Kalau nggak ada nggak? Atau beda Kang Alfian? Sama Pak harusnya, tapi mungkin sama ya. Belum masuk ke Zoom. Oke. Yaudah ya. Nggak, kalau ada yang silakan ya teman-teman, saya gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Cuma pengen tahu aja ya. Oke, teman-teman semua, baik, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang Iskariman Properti Syariah, juga apa sih itu Iskariman Academy ya, terus bagaimana teman-teman di sini bekerja gitu ya, atau kerjasamanya itu seperti apa sih gitu ya. Nah teman-teman, di sini saya ada sedikit video company profile ya, silakan teman-teman simak terlebih dahulu. Iskariman Property adalah perusahaan developer properti yang memulai kiprahnya dari wilayah kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Hingga Maret 2021, Iskariman Property sudah membuka 12 proyek yang tersebar di 10 lokasi dengan total luas kawasan sekitar 150 hektar. Yang kini, lokasi proyek-proyeknya juga berada di Bogor dan Karawang. Tidak hanya membangun perumahan, sejak 2018, Iskariman Property kini telah membangun kawasan-kawasan kafling produktif yang dikelola langsung oleh para ahli pertanian dan peternakan lulusan Unpad dan IPB. Di antaranya kawasan Cibatu 3, kafling kebun vanili yang saat ini sudah dikembangkan ke tahap 3. Lalu Cordova Farm, kafling pengumpukan domba dan kambing perah yang saat ini sudah memasuki tahap 8. Iskariman Property memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh properti secara kredit tanpa bank, langsung mengangsur ke developer, tanpa sita, tanpa denda, dan tentu saja tanpa bunga. Kini, Iskariman bukanlah sekedar developer properti, tetapi juga adalah mitra pengelola kebun dan peternakan yang dipercaya oleh pemilik kafling. Dengan dukungan SDM pilihan, sejumlah lebih dari 60 orang sarjana dari perguruan tinggi terkemuka terlibat di proses bisnisnya. Inilah persembahan Iskariman Property untuk masyarakat bagi berkembangnya ekonomi sektor real dan juga ketahanan pangan. Ngerjain laporan bisa nggak bisa lah jam 2.
Oke, teman-teman, itu sedikit tentang company profile dari Iskariman Properti Syariah ya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menampilkan video ya karena ada masalah teknis. Teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan bahwa Iskariman Properti Syariah ini kita adalah developer ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menyaksikan tadi videonya gitu kan, itu teman-teman bisa tahu, oh ini adalah developer properti syariah ya. Nah, apa aja yang produk yang kita pasarkan? Yang pertama ada rumah, yang kedua tanah, kafling kebun, kafling ternak, ada lagi kafling wisata, teman-teman. Ya, nah teman-teman semua juga harus tahu kita Iskariman Properti Syariah ini sudah dipercaya oleh lebih dari 2.600 customer ya. Kemudian unit yang berhasil dijual itu udah 3.200 unit. Kemudian lahan yang kami kelola sudah 130 hektar dan alhamdulillah kami meraih penghargaan proyek terluas dari ADPS ya. Tahun ini, bulan ini teman-teman. Ya, kemarin habis dari Makassar ya, alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan sebagai properti syariah dengan proyek terluas. Juga kita menjadi nominasi di kategori developer properti syariah terbaik teman-teman semua ya, alhamdulillah. Nah, kemudian juga kita sudah mendapatkan sertifikat ISO teman-teman ya, ini untuk penjualan gitu kan, material ya, construction, kemudian juga ISO occupational health and safety management system ya, kesehatan manajemen ya dan keamanan juga kita udah dapat ISO-nya. Kemudian juga kita udah dapat ISO untuk quality management system ya. Nah, kita juga sudah ada beberapa official media kita ya teman-teman, jadi teman-teman bisa akses di sana. Kemudian kita udah diliput oleh beberapa media nasional seperti Net TV, kemudian ada Liputan 6, Tempo, Tribun, dan lain-lain teman-teman ya. Di Republika juga kita sudah pernah diliput juga ya teman-teman semua, alhamdulillah ya. Jadi Granada Line ini udah diketahui oleh banyak orang teman-teman ya. Kemudian juga teman-teman, kita pun Iskariman ini ya berdiri itu tujuannya adalah bukan semata-mata kita nyari untung teman-teman, tapi goalnya adalah kita juga melakukan aktivitas dakwah ya. Nah, jadi teman-teman semua di era saat ini ya, di mana riba itu suatu hal yang orang sudah anggap wajar, itu yang saat ini kita kampanyekan gitu teman-teman ya. Kampanyekan bahwa riba itu adalah haram gitu teman-teman. Yaitu dakwah yang sering kami sampaikan bahwa riba itu haram, ayo kita hindari gitu teman-teman. Kemudian juga ini owner dari Iskariman Properti Syariah ya, itu Pak Haji Gunggun ya. Beliau dalam mendirikan perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang besar, sehat, terpercaya, dan berkah, berlandaskan hukum syara yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder, baik karyawan, mitra, dan kaum muslimin ya. Nah, jadi teman-teman, owner aja dalam membangun perusahaan itu berlandaskan hukum syara teman-teman. Mungkin teman-teman kalau visi kayak gini jarang nih ya, jarang ditemukan di perusahaan-perusahaan lain ya. Nah, di Iskariman kita gitu kan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum syara, termasuk juga kemitraan yang kita bangun teman-teman ya, insya Allah sesuai dengan hukum syara ya, nggak ada MLM maksudnya ya. Karena ada juga tuh teman-teman ya beberapa sistem kemitraan dia bilangnya anti riba gitu kan, tapi pakai sistem kemitraannya MLM gitu. Nah, kemudian proyek-proyek yang sudah kami pasarkan ini ya, mungkin teman-teman tadi sudah lihat via video ya, ada rumah ya, ada kafling domba, ada kafling kebun ya, ada kafling wisata teman-teman ya. Nah, terus juga ini sedikit dokumentasi ya dari akad konsumen ya, dari developer konsumen. Dan ini saya sendiri teman-teman ya, karena saya tidak bisa menampilkan gambar, jadi mungkin hanya kelihatan foto profilnya aja ya teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan ya, di sini saya sebagai marketing di Iskariman ya, membantu memasarkan proyek-proyek Iskariman ya, mulai dari rumah, tanah kapling, bahkan kita sekarang udah ngerambah ke bisnis retail ya. Ada kopi suro, ada hijab, ada resto ya, ada penghemat BBM ya. Nah, jadi teman-teman di Iskariman ini enak teman-teman ya, pilihan produknya banyak. Jadi teman-teman mitra ya, kalau misalkan teman-teman ngerasa Kang saya pengen coba jual produk yang lain, silakan bisa gitu. Jadi teman-teman kita membuka peluang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua untuk bisa memasarkan produk yang menurut teman-teman itu teman-teman pede buat memasarkannya gitu ya. Enaknya gitu di Iskariman. Jadi teman-teman jangan khawatir tuh ya, jangan khawatir kekurangan produk atau enggak ada varian produk lain, kita siapkan gitu teman-teman. Nah, teman-teman juga saya ingin sharing ya. Jadi saya pun di Iskariman juga jualan teman-teman ya.
Saya pas awal gabung saya jualan juga di Iskariman dan alhamdulillah gitu kan. Ketika saya pertama kali gabung dengan Iskariman, ya closingannya lumayan teman-teman ya. Bulan pertama bisa langsung 4 misalkan ya, 4 unit. Terus juga pengalaman saya juga kalau misalkan konsumen yang beli ke Iskariman itu rata-rata yang ngambilnya tuh lebih dari 1 atau 2 unit teman-teman. Ada yang ngambil 2, ngambil 4 ya ini ya. Ada yang ngambil 3, ada yang ngambil 5, bahkan ada yang ngambil 7 teman-teman. Ada yang ngambil 2, yang ngambil 1 unit mah jarang teman-teman ya. Jarang banget. Nah itulah enaknya kalau jualan produk Iskariman ya. Karena kalau misalkan teman-teman jualan di properti lain mungkin kejual 1 aja udah alhamdulillah gitu ya. Nah ini mah kita mah di Iskariman teman-teman jualannya itu lebih dari 2 gitu kan. Satu konsumen tuh ya. Kenapa kok belinya konsumen banyak-banyak gitu? Karena mereka belinya adalah tanah gitu kan, kafling, ada kafling produktif, ada kafling wisata, itu yang membuat daya tarik mereka mau ngambil banyak teman-teman ya. Nah terus teman-teman juga saya ingin berbagi pengalaman bahwa saya memulai properti ini 2 tahun yang lalu ya. Jadi saya bukan berarti pas gabung di Iskariman udah punya pengalaman properti 5 tahun, 10 tahun, nggak ada teman-teman ya. Nggak ada ya. Saya gabung di properti syariah ya di Iskariman ini ya. Awalnya ya di Iskariman gitu kan. Saya kenal dunia marketing properti ya di Iskariman gitu kan. Jadi pas saya gabung dengan Iskariman itu saya nggak punya pengalaman apa-apa teman-teman ya. Nggak punya pengalaman jualan properti gimana. Kemudian juga properti itu konsepnya seperti apa. Istilah-istilah properti aja saya nggak tahu teman-teman. Benar ya. Nggak tahu cara follow up, nggak tahu gitu kan. Semuanya nggak tahu lah. Ya mungkin teman-teman juga kondisinya saat ini sama nih ya dengan saya, di mana teman-teman hari ini gabung ikut Zoom misalkan, terus tahu oh ini kemitraan properti toh misalkan ya. Mungkin beberapa di antara teman-teman udah ada yang minder, ada yang ragu gitu. Karena itu saya juga ngalamin tuh pas awal-awal kayak gitu juga sama gitu. Tapi ketika udah gabung gitu kan langsung komitmen gitu kan ya. Mungkin teman-teman bertanya, Kang kalau misalkan nggak ada pengalaman misalkan ya, terus juga masih dunia properti masih baru, apa yang membuat saya bisa closing misalkan ya. Ternyata teman-teman kunci closing itu bukan dari berapa banyak pengalamannya, berapa banyak skill yang kita dapatkan, tapi berapa kuat alasan kita gabung dengan Iskariman teman-teman. Jadi kuncinya mah di mindset sebetulnya ya. Kalau misalkan masalah teknis, masalah jualan itu bisa dipelajari gampang gitu mah, cincai teman-teman. Tapi yang jadi faktor seorang itu bisa maju atau enggak, bisa closing atau enggak, kelihatan indikator awalnya dilihat dari strong why-nya dulu ya. Alasan kuat teman-teman gabung dengan Iskariman itu apa? Semakin kuat alasan teman-teman gabung hari ini ikut Zoom, semakin kuat juga teman-teman peluang closing-nya semakin besar. Kenapa? Kalau teman-teman punya strong why, teman-teman itu otak itu ya akan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan apa aja yang harus kita lakukan. Gitu, percaya deh sama saya teman-teman. Tapi kalau nggak ada alasan kuat, teman-teman gabung dengan Iskariman seperti apa, nggak ada alasan kuat, itu saya yakin bakal loyo. Nah, ya hari ini ikut Zoom semangat, besok posting 1-2, hari keempat, hari ketujuh udah nggak semangat lagi, udahan. Biasanya kayak gitu, ya karena nggak ada strong why-nya. Dia ikut Iskariman buat apa sih gitu kan? Oh saya mau cuma ikut-ikutan aja Kang, saya pengen tahu aja Kang, saya pengen dapat pengalamannya aja sedikit misalkan. Kalau alasannya hanya itu, ya saya yakin ya teman-teman nggak akan closing gitu, peluang closingnya kecil, ya. Jadi teman-teman untuk teman-teman ngegali strong why teman-teman untuk apa, ya supaya membangun teman-teman strong why semakin kuat, maka teman-teman juga harus tahu alasan teman-teman tuh punya masalah apa, gitu ya. Biasanya orang yang gabung dengan Iskariman ya memiliki strong why yang kuat biasanya karena punya masalah. Ya, saya gabung dengan Iskariman juga dulu ya karena punya masalah ya. Masalahnya apa? UUD ya, ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit ya. Lagi BUBB teman-teman. Ya, butuh uang banyak banget ya. Makanya saya join dengan Iskariman ya BUBB ya. BUBB buat apa? Nyiapin kelahiran anak saya gitu kan ya. Karena saya nggak pakai asuransi, terus saya hitung-hitung biaya sesar itu paling murahnya itu 20 jutaan ya, itu 20 juta juga udah masih jelek lah gitu kan. Ya udah saya nyiapin tuh dana segitu gitu kan. Alhamdulillah Allah kasih informasi Iskariman gitu teman-teman. Jadi saya ngelihatnya ketika saya lagi BUBB ya butuh uang gitu kan ya, tiba-tiba ada informasi marketing Iskariman saya daftar, saya mikir ini bukan kebenaran nih.
Ini bukan kebetulan, ini pasti petunjuk Allah ngasih jalan. Ya, jadi teman-teman yang hadir Zoom pada pagi hari ini teman-teman jangan anggap ini kebetulan teman-teman, tapi ini peluang, ini kesempatan yang Allah berikan buat teman-teman semua. Sehingga teman-teman mau ambil atau enggak gitu loh. Kalau enggak ambil ya udah ikut Zoom beres, bubar gitu kan. Keluar dari grup. Benar kan? Ya, tapi kalau teman-teman yakin ini adalah jalannya, saya yakin teman-teman akan maksimal di sini. Ya. Gitu ya. Nah, saya juga alhamdulillah tuh teman-teman ya, setelah setelah saya gabung dengan Iskariman ya, 2 bulan kemudian ya seperti saya lahir gitu kan. Ya, yang tadinya saya minta 20, Allah kasihnya lebih gitu kan. Yang tadinya saya mikirnya bakal lahiran sesar, ternyata lahiran normal gitu. Ya, lebih murah. Itu teman-teman. Jadi alhamdulillah tuh ya rezeki anak tuh saya rasakan banget lah. Ya, saya kerasa ya Allah, ini rezeki anak tuh benar-benar ada ya, saya kerasa gitu kan. Ya, dan juga pertolongan Allah tuh benar-benar saya rasakan di situ teman-teman. Ya, di situ saya berpikir, oh mungkin Allah ngasih jalan lewat Iskariman supaya saya memudahkan ini semua gitu kan. Itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yakin Allah bakal ngasih jalan, Allah ngasih solusi, itu beneran teman-teman ya. Itu beneran ya, yang saya alami, entah kenapa kok rasanya closing itu gampang gitu. Padahal saya pengalaman nggak ada gitu ya, cara follow up saya nggak ngerti, istilah marketing istilah properti aja saya nggak ngerti teman-teman. AJB itu apa, SHM apa, SHGB, SHGU saya nggak ngerti, jujur ya pas awal-awal tuh ya. Apaan sih itu gitu kan ya, yang penting mah jualan lah. Itu teman-teman. Tapi alhamdulillah Allah ngasih jalan gitu. Nah, teman-teman yang berhasil closing itu bukan saya doang ya. Jadi saya hanya satu orang dari ratusan marketing lain yang berhasil closing teman-teman ya. Saya hanya testimoni lah gitu. Cuman banyak juga mitra-mitra yang lain yang itu udah dapat penghasilan lewat Iskariman ya. Dan penghasilannya juga bukan kecil-kecilan teman-teman ya. Ini ada yang dapat penghasilan sampai 60 juta sebulan teman-teman. Ya, dan beliau sampai tiap bulan rutinan closing ya, jadi bukan sekali doang closingnya. Kemudian ada lagi nih yang dapat 3 juta ada ya, dapat 5 juta ada ya, yang dapat 6 juta ada, 6 juta ada ya. Ini bukti transfer bulan kemarin teman-teman ya. Yang bulan November belum saya update ya, ini masih sedikit ya teman-teman ya. Ini ada yang dapat 18 juta ada, yang dapat 13 juta ada, 2 juta ada, berapa nih, 3 juta ada, 10 juta ada ya, 6 juta ada, 4 juta ada. Banyak teman-teman. 1 juta ada 800.000, 3 juta, 2 juta ya, 4 juta, 7 juta, 19 juta, 19 juta. Gede nggak teman-teman? Gede ya. Kapan ini Kang? Ya bulan kemarin lah ya, dapat 19 juta sebulan. Coba teman-teman bayangin ya, 9 juta, 5 juta, 8 juta, 7 juta. Mana lagi Kang yang dapat ini ya? Masih banyak teman-teman. 6 juta, 11 juta, 2 juta, 6 juta. Mana lagi Kang? Ya. Ini ya, cuma dikit Kang. ya kalau saya tampilin semua ya habislah satu slide ini ya, kita materinya lampirin di transfer teman-teman ya. Nah, ini ada yang dapat 9 juta, 14 juta ya, ada yang dapat berapa nih, 4 juta, 11 juta ya bulan kemarin teman-teman ya. Jadi yang posting dapat bonus di Iskariman itu banyak gitu ya. Nah, ini dapat 12 juta ya, gede nggak tuh? Gede teman-teman ya. Ini sisanya ya 2 juta, 15 ya. Ini berapa nih, 2 juta ya, 6 juta, 2 juta, 4 juta, 4 juta, 14 juta ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang closing di Iskariman itu udah banyak teman-teman, udah ratusan orang loh, bukan 1, 2, 3 ya. Kalau 1 orang mah mungkin kebetulan ya, 3 orang juga mungkin kebetulan, 10 orang mungkin mereka yang jago-jago ya. Benar nggak? Mungkin teman-teman mikirnya gitu ya, itu closing kayaknya itu yang 10 orang tuh emang udah pengalaman semua gitu loh mikirnya ya. Padahal enggak teman-teman ya. Nah, pertanyaan teman-teman ya, kalau udah mitra lain udah dapat penghasilan, saya tanya ke teman-teman mau nggak dapat uang lewat Iskariman? Kalau mau coba ketik, mau coba ya. Saya pengen tahu berapa banyak dari antara di teman-teman semua ya yang hadir Zoom malam hari ini mau dapat uang lewat Iskariman. Kalau mau silakan ketik mau ya di kolom chat teman-teman ya. Ini baru dikit nih ya. Jadi kalau yang ngetik maunya banyak nih, saya lanjutin nih, saya kasih tahu gimana mitra-mitra bisa dapat duit lewat Iskariman ya. Ya, saya kasih tahu nih. Tapi kalau nggak ada ya udahan berarti Kang ya. Zoomnya udahan aja berarti ya. Ini dari 30 peserta ya minimal 30 lah yang ngetik mau ya teman-teman. Coba ya,
berapa orang yang pengen ngetik mau? Ayo ya teman-teman ya. Ini saya cuma tanya aja ya. Siapa aja yang mau dapat uang di Skariman coba. Ketik mau aja ya. Paling 5 detik beres tuh teman-teman. Silakan ya. Masih sedikit ya yang ngetik ya. Belum nyampe 30 ya. Di 5.30 nih kita lanjut. Ayo teman-teman ya. Ini saya nanti kasih rahasianya nih teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman, Kang itu kok bisa closing, gimana sih caranya ya? Oke ya, dikit lagi teman-teman. Ya, siapa aja yang mau ngetik mau ya? Ini baru 20-an ya. Silakan ya. Ini saya supaya saya ngasih materinya lanjutan nih ya. Saya tunggu dulu nih teman-teman ya. Materinya saya tunggu dulu ya. Saya stop dulu sampai yang udah ngetik maunya ada 30 orang ya. Ini masih 25. Ya 5 orang lagi lah. Silakan teman-teman ya. 26 ya. Ayo siapa yang mau ya? Yang mau, siapa yang mau ya? Coba Cung yang mau ya. Ini saya cuma nanya doang nih teman-teman ya. Mau nggak teman-teman dapat uang ya? 10 juta, 15 juta, 20 juta mau nggak? Coba saya tanya teman-teman. Ya. Oke lah ya teman-teman. Alhamdulillah yang ngetik mau ya. Udah lebih setengahnya ya. Dan Masya Allah ya teman-teman. Nah satu lagi nih yang ngetik mau, siapa nih? Ngetik mau ayo. Ini saya ada hitungan ya teman-teman ya. Kalau belum sampai titik 30 ya udah saya nggak lanjut nih ya teman-teman. Ayo satu lagi ngetik mau. Oke ya, kita stop dulu. Ya, karena nggak ada yang mau ya udahan kan berarti kan. Ayo satu lagi teman-teman. Oke ya. Oke teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman yang tadi udah mengetik mau ya teman-teman. Nah teman-teman, kenapa sih saya tadi nanya ke teman-teman ya ngetik mau ya? Karena saya pengen tahu ya seberapa teman-teman ingin ya mendapatkan uang lewat Iskariman gitu. Ya. Karena teman-teman gini ya, sebetulnya untuk closing itu ya, dengan setidaknya dengan teman-teman ngetik mau, itu teman-teman udah ada keinginan, udah ada ikhtiar, walaupun hanya sederhana gitu loh. Bener nggak? Nih saya tanya teman-teman, mau nggak dapat uang? Mau gitu kan? Gampang nggak ngejawab mau? Gampang teman-teman. Tapi ada aja mitra yang saya suruh minta mau aja nggak bisa, ngetik aja susah. Bener nggak? Ya. Kenapa coba nggak mau ngetik? Ngapain sih Kang, nggak perlu lah ngetik-ngetik, yang penting mah duitnya gitu. Ada yang mikirnya kayak gitu. Padahal teman-teman, segala suatu hal ya, target apapun impiannya ya, itu dimulai dengan keinginan dulu gitu ya. Dan keinginan dimulai dengan langkah kecil. Langkah kecilnya gimana? Ngetik teman-teman. Ya ini mah ngetik aja nggak mau misalkan ya. Gimana mau saya kasih tahu cara yang lain? Benar nggak? Gitu teman-teman ya. Itulah ya pentingnya teman-teman untuk memiliki suatu keinginan dan juga teman-teman wujudkan keinginan itu dengan komitmen gitu ya. Nah teman-teman, cuman memang ya ini saya pun fair-fairan aja gitu kan. Emang benar teman-teman, walaupun teman-teman ngetik mau, nggak berarti teman-teman langsung dapat duit ya. Kang, ini saya udah ngetik mau nih, saya langsung dapat duit nggak? Enggak teman-teman. Ya makanya saya kasih tahu caranya gitu kan. Terus caranya gimana dong Kang supaya teman-teman bisa dapat uang lewat Iskariman ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu ya bahwa kunci keberhasilan mitra itu adalah bukan dari pengalamannya, bukan dari berapa banyak skillnya, tetapi dari fokusnya teman-teman ya. Jadi mitra-mitra yang berhasil closing ya, itu mereka tuh fokus untuk mewujudkan target yang sudah dikomitmenkan, kemudian mereka ikhtiar maksimal dan tawakal teman-teman. Ya, jadi itu makanya tadi saya tanya teman-teman gabung di Iskariman, targetnya apa? Coba, ya. Kalau nggak punya target gabung di Iskariman, susah teman-teman nanti closingnya ya, susah teman-teman untuk bergerak karena nggak ada motivasi ya. Misalkan ayo dong teman-teman promosi, buat apa saya promosikan? Coba kalau nggak ada tujuan kan gitu, benar nggak? Kalau misalkan targetnya kecil, nggak usah lah Kang, saya mau target cuman closing 1 menit aja 1 tahun, coba ya, motivasinya kuat nggak? Nggak kuat teman-teman ya, karena nggak punya target dia. Maka dari itu teman-teman semua ya yang hadir Zoom pada pagi hari ini, sok tetapkan dulu ya targetnya, tetapkan teman-teman. Teman-teman pengen dapat duit berapa di Iskariman? 5 juta kah, 10 juta kah, 20 juta kah ya, dalam waktu berapa lama? Harus gitu. Terus udah ada target, komitmen ya, komitmen untuk mewujudkannya gitu loh. Jangan sekedar nulis mah gampang.
1 miliar, tulis gampang nggak? Gampang teman-teman. Kalau saya pengen dapat uang 1 miliar lewat Iskariman, gampang nggak ngetiknya? Gampang banget, cincai gitu kan. Tapi untuk bergerak coba teman-teman ya, mulai gitu kan, wah kalau ini sih gampang Kang, cuma kalau gerak sih saya mikir-mikir gitu loh ya. Mulai hawa-hawa kemalasannya muncul teman-teman. Ya, nah itu teman-teman semua, sebetulnya yang menghalangi kita untuk mencapai target adalah bukan orang lain tapi diri kita sendiri yang membatasinya. Gitu teman-teman ya. Komitmen terus ikhtiarnya maksimal teman-teman. Jadi mitra-mitra yang tadi closing itu mereka tuh ikhtiarnya maksimal, bukan ikhtiar asal-asalan ya. Kan aneh teman-teman ya, aneh nggak sih teman-teman? Kang, saya pengen dapat uang lewat Iskariman misalkan 20 juta sebulan, tapi promosi aja enggak, misalkan ya, iklan aja enggak, ikhtiar juga biasa-biasa aja. Coba teman-teman, nyambung nggak dengan targetnya? Kan nggak nyambung teman-teman ya. Ingat, dari situ adalah akibat, ada sebab ada akibat gitu kan ya. Kalau pengen akibatnya jualannya laris ya, maka sebab-sebabnya itu dimaksimalkan, ikhtiar-ikhtiarnya itu dimaksimalkan. Yang jadi masalah dengan mitra adalah mereka pengen dapat duitnya di Iskariman tapi ikhtiarnya nggak maksimal itu teman-teman ya. Nah yang terakhir adalah tawakal, pasrah ke Allah gitu. Ya Allah, ini saya udah usaha untuk mendapatkan ikhtiar untuk mencari rezeki ya lewat Iskariman. Saya udah pakai cara A, B, C, D sampai Z, dilakuin semua gitu kan, pasrahin ke Allah gitu. Insya Allah Allah kasih jalan gitu loh ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti karena kalau nggak tawakal biasanya perasaannya apa coba? Kesal, sakit hati, benar nggak? Capek, lelah, gitu kan? Gitu teman-teman semua ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan berhasil mitra atau enggak tuh kuncinya di mana dulu? Di mindsetnya dulu ya. Kenapa? Karena untuk program, untuk pelatihan, untuk cara teknis itu kita udah siapkan teman-teman ya. Kurikulum marketing properti udah kita siapkan semua ya. Training online, training offline udah kita siapin. Cuma kita sadar ya, kalau hanya sekedar training saja itu nggak cukup ya. Yang bisa membuat kita bergerak itu adalah motivasi diri kita, bukan dari orang lain teman-teman ya. Itu ya. Nah teman-teman juga saya ingin berpesan juga ya, teman-teman dalam menentukan target ya, pastikan targetnya itu berkorelasi dengan tujuan kita hidup di dunia ya. Apa tujuan kita hidup di dunia ya? Di sini Allah berfirman ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku teman-teman. Nah teman-teman, saya mohon teman-teman ya, jadi dalam bikin target misalkan Kang, antum pengen dapat berapa misalkan? Saya butuh misalkan 30 juta Kang, buat apa misalkan? Buat melunasi hutang riba. Ibadah nggak tuh? Ibadah maksudnya kan supaya kita terbebas dari riba gitu loh ya, nggak riba-riba lagi. Atau misalkan bapak-bapak misalkan ya, pengen dapat duit misalkan 20 juta kebutuhannya untuk anak istri, ibadah nggak tuh? Ibadah ya. Atau ibu-ibu ya misalkan pengen dapat duit di Iskariman tujuannya buat umroh, buat sedekah, buat ngasih orang tua, ibadah nggak? Ibadah teman-teman ya. Jadi harus dinyambungin tuh ya, jangan sampai kita bikin target yang egoisme gitu kan, egois sentris lah gitu kan, jadi lebih memikirkan diri sendiri. Itu yang berbahaya teman-teman ya, karena kalau kita membuat target hanya untuk diri sendiri, motivasinya kurang ya. Tapi kalau kita bikin target karena ada orang lain, itu motivasinya akan lebih ya, gitu teman-teman semua. Nah terus teman-teman, kenapa sih harus gabung dengan Iskariman Properti ya? Yang pertama, kita ini sesuai syariah teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman ya, banyak sekali sistem kemitraan yang dia tuh mengatasnamakan syariah tapi pakai sistem MLM teman-teman ya, seolah-olah syariah itu jadi kedoknya ya. Itu yang jadi bahaya teman-teman ya. Biasanya yang kayak gitu mereka akan mencari pembenaran. Oh enggak kok, kata Ustadz ini boleh, kata Ustadz ini enggak apa-apa misalnya. Padahal MLM itu haram teman-teman, enggak boleh ya. Hati-hati itu ya, jangan sampai teman-teman terjebak di sana ya. Ibadahnya kenceng misalkan ya, dimotivasi jangan riba, tapi ikutnya sistemnya MLM gitu ya, pakai top line, upline gitu kan teman-teman, ngerekrut sebanyak-banyaknya orang gitu kan. Nah, hati-hati teman-teman ya. Yang kedua, Iskariman itu proyeknya mudah dijual teman-teman ya. Jelas ya, kalau mudah dijual ini dibuktikan dengan banyak marketing yang berhasil closing. Kalau proyeknya susah dijual,
Kira-kira yang closing banyak gak? Nggak banyak, sedikit paling. Tapi kita buktikan ya, karena proyeknya mudah dijual, yang closing juga banyak teman-teman. Ya, kemudian waktunya fleksibel ya, terus komisinya juga gede ya. Dan yang terakhir teman-teman dapat training sampai closing ya. Kurikulum materi ya, training online, training offline, acara kopdar, event itu udah kita siapin di Skariman teman-teman. Jadi teman-teman mah enak lah di sini. Kita fasilitasi semua. Kalau teman-teman gabung dengan agensi lain itu teman-teman ikut daftar aja bayar ya. Daftar anggota aja bayar. Ikut training aja bayar. Bayarnya juga nggak murah teman-teman. Ya paling murah ratusan ribu lah, paling mahal bahkan jutaan ya. Kita Skariman karena niatnya bantu teman-teman kita kasih gratis ya. Nah terus mungkin teman-teman juga bertanya, Kang kenapa sih harus properti syariah gitu ya? Nah karena kita ingin menjauhkan yang namanya dosa riba teman-teman. Nah, di sini dosa riba itu sangat mengerikan ya. Satu dirham riba itu lebih berat dari 36 kali berzina ya. Dosa riba paling rendah seperti menzinahi ibu kandung sendiri teman-teman. Bayangin ya. Ini bukan kata saya teman-teman ya. Kata hadis teman-teman ya. Jadi teman-teman bayangin 1 dirham ya, bukan 1 dinar loh ya. 1 dirham itu nominalnya sekitar 50 sampai 60 ribu teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang sering-sering pakai Shopee Pay ya, apalagi Kredivo, ada kami ya Shopee Pay Later misalkan ya, apalagi ya yang apa PayPay lah, GoPay Later, apa kek yang letter itu ya, Pay Later, hati-hati teman-teman, itu jebakan setan ya. Udah mah jebakan setan ya, jebakan juga para kapitalis ya. Mereka memanfaatkan sifat-sifat masyarakat Indonesia yang cenderung ya gengsinya itu tinggi gitu kan, untuk terjebak dalam pinjol-pinjol gitu. Benar nggak teman-teman ya? Karena faktanya orang Indonesia ya mayoritas mereka melakukan transaksi riba bukan karena butuh, bukan teman-teman, karena gengsi ya. Kalau butuh misalkan, Kang kenapa antum ngambil motor, ngambil leasing motor? Oh iya karena saya butuh motor Kang. Padahal beli motor bekas juga bisa, benar nggak teman-teman? Ya, yang harga 5 juta ada nggak? Ada ya. Tapi karena maksain akhirnya 5 juta dipakai buat DP gitu kan. Sisanya nyicil bela-belain gitu kan. Padahal secara logika ya, kalau misalkan nyicil yang kayak gitu, misalkannya beli motor atau beli mobil, beli handphone gitu kan. Itu teman-teman beli harganya itu kalau di total sama riba tuh harganya jadi mahal banget, udah mahal banget. Begitu nanti mau dijual, harganya anjlok banget teman-teman. Ya ruginya berkali-kali lipat dari segi duniawinya ya. Dari segi akhiratnya ruginya luar biasa gitu kan, siksaan neraka ya. Kan aneh teman-teman ya, kita lebih banyak mayoritas yang terjebak, mayoritas Indonesia masyarakat itu terjebak riba karena mereka ingin penampilannya terlihat kaya gitu loh ya, motornya bagus, bajunya bagus, handphonenya bagus, mobilnya bagus, tapi riba semua gitu kan. Itu banyak teman-teman ya, banyak banget masyarakat yang terjebak di sana. Ya, kalau teman-teman udah pasrah, udah terima, udah udah bersyukur sama Allah gitu kan. Apapun yang Allah kasih itu teman-teman nggak akan kepikiran tuh ya nyicil pakai pay letter gitu. Ya, karena ini kenapa saya cerita ini karena ada beberapa ya kerabat saya yang dekat gitu kan terjebak sama dosa ribanya iya gitu kan. Terus terjebak dengan tagihan ribanya juga iya gitu kan ya. Akhirnya dia ngerasa uangnya kok uang tuh kerasa cepet habisnya gitu kan, uang masuk tiba-tiba habis, terus juga dia tuh setiap bulan tuh merasa dalam kondisi tertekan karena harus membayar cicilan gitu ya teman-teman ya. Itu teman-teman, karena saya banyak beberapa orang-orang ya yang dekat saya ya, karena masuk transaksi riba ya dia dari segi kehidupannya juga jadi tertekan parah gitu kan. Sisi dari Allah pun ngasih azabnya juga luar biasa pedih ya. Jadi dosanya double tuh ya. Alhamdulillah min dzalik. Yang mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir pada Zoom hari ini terbebas dari dosa riba ya. Nah terus ini pun ada ceramah nih teman-teman ya, banyak untuk saya sendiri ya. Mungkin ceramah tentang bahaya riba sering kita dengarkan, dan sebagian kita sakit hati kalau dikasih tahu jangan riba. Kita ini sedang menjaga NKRI, menjaga negeri kita. Salah satunya tinggalkan riba. Tinggalkan jemaah. Allah sudah memanggil kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba
in kuntum mu'minin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tinggalkan sisa-sisa riba. Jangan mulai riba. Yang tersisa tinggalkan. Kalau kalian beriman, monggo. Kalau kalian merasa beriman, tinggalkan. Fa in lam taf'alu. Kalau ternyata kalian enggan untuk mengamalkan, berat, nggak mungkin nggak pakai riba, ya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Maka kalau kalian enggan dikasih tahu, cengkal, maka Allah memaklumkan kepada kalian perang. Bukan lawan Amerika, bukan lawan Rusia, bukan lawan Cina, tapi lawan Rabbul Alamin. Tuh, teman-teman ya. Jadi dalam riba itu teman-teman memerangi Allah gitu kan, memerangi Allah gitu loh. Jadi ya teman-teman hindarilah dosa riba. Terus teman-teman kalau dalam Islam sebetulnya meminjam itu boleh ya. Akad misalkan pinjam pengen beli motor, beli mobil, pakai akad syariah itu boleh gitu, nggak dilarang. Cuman teman-teman saran saya kalau misalkan nggak butuh-butuh banget ya, kalau hanya sekedar keinginan mah nggak usah lah gitu kan ya. Lebih baik kita beli dengan cash-cashan aja gitu. Terus teman-teman kalaupun misalkan terpaksa misalkan ya, ini harus misalkan beli rumah, beli motor, beli mobil. Nah, pengennya syariah gitu kan, teman-teman harus cek nih ya, ada konsep 7T ya dalam pelayanan syariah. Yang pertama tanpa denda teman-teman. Jadi kalau transaksinya nggak ada denda nih teman-teman, telat bayar sebulan, 2 bulan nggak didenda, itu nggak masalah. Yang kedua tanpa sita teman-teman ya. Karena kalau konvensional ya itu kan kalau telat bayar 3 bulan kan atau 4 bulan diambil barangnya ya. Itu udah diambil teman-teman. Tapi kalau di syariah itu enggak. Kemudian tanpa akad batil ya. Terus tanpa penalti ya. Jadi kalau teman-teman pengen pelunasan lebih cepat ya nggak masalah gitu kan. Akad pembayaran itu sesuai dengan harga nominal, itu sesuai dengan kesepakatan awal gitu. Karena dalam Islam itu misalkan ya, kita ada negosiasi teman-teman. Jadi misalkan harga motor kalau cash misalkan 15 juta nih. Terus teman-teman nego nih, saya pengen dong ambil motornya harganya apa? Ngambil cicilan misalkan 3 tahun misalkan. Oh boleh, ngasih penjual, ngasih nawarin harga dong. Kalau mau nyicil 3 tahun ya udah saya harganya dijual harga 25 juta. Boleh nggak? Boleh gitu kan. Karena jual beli kesepakatan harga di awal teman-teman. Gitu ya. Kalau di yang konven kan enggak ya, harga misalkan 15 juta. Bunganya misalkan 6% atau 10% gitu kan hitungannya kan. Nah kalau di Islam enggak teman-teman. Jadi kesepakatan harga itu didealkan di awal. Karena itulah yang mengikat kita hutang piutang di awal gitu. Terus kita tanpa bank teman-teman. Jadi artinya teman-teman ya transbank itu hanya sebagai media transfer saja, kemudian tanpa asuransi ya. Yang terakhir jelas tanpa riba teman-teman. Ya, jadi teman-teman ini ciri-ciri kalau teman-teman pengen ngambil skema cicilan syariah ya. Dan beruntungnya di Istiqomah ada teman-teman. Ya, gitu. Nah teman-teman silakan ya, jangan silakan ya. Teman-teman saya sarankan untuk mengarah ke properti yang halal ya atau transaksi yang halal. Yang haram tinggalin aja teman-teman. Ya, karena di sini kalau berfirman ya, setiap keputusan ada konsekuensi ya. Kullu nafsin bima kasabat rahina ya. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Itu teman-teman semua. Nah, teman-teman kita lanjut ke mekanisme pemasaran ya. Di sini saya akan jelaskan sebetulnya teman-teman di syariah ini suruh ngapain sih? Ya. Nah, jadi teman-teman semua ya sebagai mitra Iskariman ya, teman-teman kalau pengen dapat uang di Iskariman tentu saja harus melakukan beberapa hal ya. Di antaranya yang pertama melakukan aktivitas iklan, mencari prospek, yang kedua survei, yang ketiga booking, yang keempat verifikasi, dan yang terakhir melakukan akad. Nah setelah akad ini baru teman-teman bisa dapat duitnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman di Iskariman ini bukan berarti teman-teman begitu gabung Zoom atau ngisi akad MOU misalkannya kerjasama besok langsung dapat duit, nggak bisa teman-teman. Ya, tetap harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Nah, cuman istimewanya karena teman-teman di sini adalah marketing freelance ya, maka teman-teman semua teman-teman nggak harus melakukan semuanya. Teman-teman cukup melakukan aktivitas beriklan dan prospek aja. Udah gitu teman-teman. Ya. Kemudian nanti kalaupun nanti ada yang survei ke lokasi project, teman-teman ingin mendampinginya silakan, itu sunnah ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, nah jadi teman-teman sebagai mitra
ini beneran teman-teman bisa dapatkan penghasilan tambahan dari rumah tanpa harus keluar rumah gitu ya. Karena beriklan dan mencari prospek di rumah bisa tuh ya. Apalagi pakai digital marketing teman-teman. Itu gampang banget ya. Jadi teman-teman kalau udah dari sini kan kebayang nih, oh berarti saya tugasnya adalah melakukan aktivitas beriklan dan mencari prospek. Tinggal teman-teman mikirin gimana cara saya beriklan, Kang. Benar nggak teman-teman? Ya, nanti saya kasih tahu. Nah, teman-teman, setelah teman-teman tahu ya, fungsi teman-teman di eksperimen ini adalah untuk beriklan dan mencari prospek. Maka selanjutnya apa produk yang harus teman-teman iklankan ya. Nah, produk yang harus teman-teman iklankan atau teman-teman promosikan adalah produk Granada Land, teman-teman ya. Kenapa Granada Land? Juga produk-produk lain juga boleh, teman-teman. Kita ada Granada Mountain View, ada Garden View, ada Anyer ya, insya Allah di tahun ini di bulan ini launching ya. Kenapa saya arahkan teman-teman juga Granada Land? Karena ini merupakan proyek yang terbesar dan satu-satunya di Bogor Timur, teman-teman ya. Dan kita sudah terjual lebih dari 1.000 unit kafling, teman-teman, properti ya. Masya Allah ya. Nah, ke sini sedikit. Oke, nah teman-teman itu sedikit sekilas tentang Granada Land ya. Jadi Granada Land kita menjual suatu konsep ya, tanah dalam area wisata, teman-teman. Nah, inilah suatu konsep produk yang nggak bisa teman-teman dapatkan di tempat lain, teman-teman. Ya, jadi cuma ada di Granada Land doang nih. Ya, jadi teman-teman semua, jadi Granada Land ini ya kita menyediakan beberapa produk ya. Salah satunya produk kafling villa, kafling glamping, ya ada kafling jati juga, teman-teman. Ya, nah ini lokasinya kita berada di Tanjung Sari, Bogor, ya, letaknya di Bogor Timur ya, lebih tepatnya dekat sama Jonggol, teman-teman. Dan di Granada Land ini, alhamdulillah kita kalau mau ke Granada Land ya itu teman-teman cukup lewat tol dari Jakarta keluar Cibubur, yaitu dari tol Cibubur ke Granada Land waktunya sekitar 1 jam ya. Kalau nggak macet ya, kalau macet mungkin 1,5 jam lah. Nah, terus kalau lancar ya bisa 1 jam kurang. Terus nanti insya Allah nanti sudah ada juga kan tol Japek 2 insya Allah dibuka tahun ini atau tahun depan ya. Kemudian sudah ada juga kita dekat dengan rencana tol Cikarang Ciranjang ya. Jadi teman-teman, Cikarang Ciranjang ini rencananya buka pintu tolnya ya di daerah Jonggol ya. Jadi lebih dekat lagi ke Granada Land ya. Artinya teman-teman lokasinya strategis, juga dekat dengan prospek pembangunan pemerintah daerah. Terus juga kita dekat juga dengan nanti ada rencana pembangunan danau bendungan Cibeet, teman-teman. Nah, itu kalau udah ada bendungan tuh jadi area wisatanya mantap banget kan ya. Udah dekat danau, dekat tol, fasilitas banyak lah di sana ya. Prospek kedepannya sangat bagus ya. Nah, ini sedikit dokumentasi dari Granada Land, suasana Granada Land, teman-teman ya. Udah ada villa, udah ada campsite ya. Kemudian ini ada sedikit testimoni dari konsumen Granada Land ya. Jadi biar konsumen aja yang cerita tentang Granada Land, teman-teman.
Assalamualaikum Bapak Ibu. Ibu dari mana ya Pak? Dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya. Saya dengan Ibu Anissa, saya dari Cikarang Baru, Mas. Tadi Kita yang J, lupa saya namanya. J21 Ya, J. dekat Yang Biopori itu. Ponjati. Ponjati. Kebetulan saya setelah saya nyampe sini, saya langsung booking. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada satu kafling Mas di sini. Iya. Dari sosmed. Sosmed dari Instagram. Kebetulan nggak sengaja sih. Habis kita jalan-jalan, nggak sengaja ketemu dengan tempat ini. Ya alhamdulillah saya lihat Granada ini cukup prospektif ya ke depannya. Jadi di sini kita nggak hanya beli kafling aja, tapi kita juga di dalamnya ada kawasan wisata ya. Jadi cukup menguntungkan dan prospektif untuk ke depannya. Alasannya sih simpel aja. Saya ingin segera menikmati alam yang ada di belakang saya ini. Jadi saya pengennya setiap bangun pagi melihat pemandangan ini, gitu. Ya, nah itu teman-teman ya sedikit testimoni dari konsumen ya. Jadi itu yang disampaikan konsumen ya, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin kalau udah lihat testimoninya juga udah tahu apa itu Granada Land, dan ini sedikit dokumentasi tentang Granada Land itu sendiri teman-teman semua ya. Fasilitas di sana kita udah lengkap teman-teman ya. Bahkan setiap minggu itu ada aktivitas dari komunitas, dari sekolah. Hari ini aja ada family gathering, terus hari kemarin ada acara camping teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi Granada ini prospeknya luar biasa bagus teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk konten-konten itu udah kita siapkan ya. Ini beberapa sedikit ya dokumentasi aktivitas yang ada di Granada Land teman-teman ya. Itu ada anak-anak TK, ada SMP, SMA, ada dari juga perusahaan, ada dari keluarga juga ada tuh. Jadi teman-teman kalau pengen bikin acara gathering di Granada silakan, bisa banget ya. Tuh ada acara camping bareng ya. Tuh ya. Ini bapak-bapak ya, komunitas ya. Ini ada dari anak-anak TK ya. Gitu teman-teman ya. Tuh ya. Nah, terus juga ini beberapa dokumentasi dari pada saat Ramadan kemarin ya, tahun ini ya. Tuh ada pesantren ya, teman-teman. Ya lihat aja lah gambar ya teman-teman, biar gambar yang bercerita. Nah terus ini adalah set plan-nya ya teman-teman ya. Ini set plan Granada Land itu sendiri ya teman-teman. Jadi kita total lahan yang kita kelola sekitar 40 hektar teman-teman. Jadi luas banget gitu kan ya. Masya Allah luas banget tuh teman-teman, 40 hektar. Terus juga di sana kita ngejual sekitar 1.300 unit lah ya. Dan udah mau habis teman-teman ya, sisa 100-an lagi ya. Udah 90% kejual nih teman-teman ya. Makanya teman-teman semua, mumpung stoknya masih ada, manfaatkan kesempatan ini ya. Insya Allah kita akan perluasan lagi, cuman nanti nunggu infonya ya teman-teman. Nah ini teman-teman lihat Granada yang dari atas.
Nah, teman-teman semua, harga Granada ini mulai dari 48 juta aja, teman-teman. Ya, ukuran tanahnya mulai dari 60 meter persegi. Ya, jadi teman-teman, Granada ini harganya luar biasa, naiknya cepat, teman-teman. Ya, tahun kemarin tuh 45 juta tuh udah dapat 100 meter, sekarang 48 dapatnya 60 meter, teman-teman. Ya, jadi kalau pengen dapat yang 100 meter harganya 90-an ya. Memang udah gitu, teman-teman. Ya, karena udah banyak fasilitas yang terbangun yang pertama. Yang kedua, progres juga udah banyak ya. Jadi kalau teman-teman lihat ke Granada langsung itu udah banyak banget lah yang berubah di sana. Jadi tadi video-video gambar-gambar tadi belum terupdate ya kondisi lapangannya, progresnya. Tapi kalau teman-teman pengen main ngecek konten ya, nanti ada kok ya konten gitu kan tentang Granada itu, teman-teman cek aja, itu ada konten terbarunya ya. Jadi progresnya udah banyak ya gitu teman-teman. Terus ini ada Kafling Jati ya. Nah terus teman-teman ya, ini ya kisaran harga dan promo ini penting teman-teman. Saran saya screenshot ya, karena nanti teman-teman promosi, biasanya konsumen yang paling ditanyakan itu yang pertama nanya ini Kafling apa, lokasinya di mana, harganya berapa, umumnya kayak gitu teman-teman ya, biasanya gitu. Makanya teman-teman daripada nanti berapa ya, di mana ya gitu kan ya, kalau di mana kan di Bogor Timur dekat Jonggol, udah gitu beres gitu kan. Kalau nanya Kafling apa, jawab aja Kafling wisata gitu kan, dengan prospeknya bagus, fasilitasnya lengkap gitu kan. Nah harganya kasih kisarannya ya teman-teman ya, harganya mulai dari 48 juta gitu kan, booking unit 1 juta ya, promo hadiah angsuran tertingginya 3 bulan dan DP terenahnya 50% dari harga Kafling gitu teman-teman. Nah terus benefit juga yang didapatkan oleh konsumen ketika dia beli tanah di Granada, yang pertama dapat luas tanah mulai dari 60 meter persegi teman-teman semua ya. Terus gratis bibit pohon durian ya atau buah-buahan, gratis biaya legalitas AJB ya, dapat view-nya yang bagus, berada di kawasan wisata, banyak fasilitas yang sudah dibangun dekat dengan rencana tol Cikarang Ciranjang teman-teman ya. Fasilitasnya apa aja? Nah ini ya teman-teman, tadi kan saran saya kalau konsumen nanya fasilitas jangan di share copywriting atau chat, mending dikasih foto videonya aja. Fasilitasnya apa aja? Ini Pak, lihat aja di sini, gitu kan. Orang bakal lebih yakin, benar nggak? Ya dibandingkan dengan hanya sekedar tulisan, ya. Nah teman-teman, insya Allah nanti di Granada lain tanggal 17 sampai 18 Desember itu ada namanya Granada Expo, teman-teman. Nah ini adalah momentum teman-teman semua untuk mengajak, mengundang konsumen datang ke lokasi project, ya. Jadi di Granada Expo ini sendiri, ya, kita akan menyediakan pilihan beragam project-project Iskariman ya, Granada khususnya ya. Ada Granada Mountain View, ada Granada Anyer ya, ada Granada Garden View, ada Granada Land, ada produk retail juga. Nah teman-teman boleh ya datang ke sana ya, ke Granada Expo ya. Ya. Jadi di sana tujuannya untuk memperkenalkan produk Iskariman ya. Terus juga membuat event-event ya teman-teman. Di sana akan ada bazar, ada promo pembelian Kafling ya. Terus ada seminar juga ada nanti teman-teman. Jadi rencananya mitra-mitra kita akan datangkan ke Granada Expo ya untuk meramaikan Granada Expo ya teman-teman di hari Sabtu tanggal 17 ya. Insya Allah ya teman-teman. Terus sana nanti ada seminar, cara tips jualan, sesi sharing gitu kan, penghargaan dan lain-lain lah ya. Acaranya ada retail, ada Kafling, properti, residen, Iskariman Academy juga ada ya. Nah, jadi akan ada seminar properti syariah di sana ya. Kemudian kita juga akan launching produk baru nih ya. Granada Riverside Resort Anyer teman-teman. Ini suatu produk yang sangat bagus ya, lokasinya dekat pantai. Saya yakin kalau konsumen melihat Riverside ini bagus banget teman-teman. Apalagi harganya murah ya. Harganya murah ya. Kemudian kita ada spin to win ya, ada dapat hadiah ya teman-teman. Catering mitra juga nanti kita ada ya. Kita ada ya. Kemudian ada bazar produk halal ya dan kuliner halal juga kita ada teman-teman semua ya. Kemudian kita ada hiburan menarik ya, kayak akustik ya, band performance kita ada insyaallah. Nah, terus ini lokasinya ya, layoutnya ya, target audiensnya, kemudian ya itu teman-teman ya. Insyaallah teman-teman kalau misalkan pengen surtak tiap minggu weekend itu bisa ya, tapi kalau teman-teman pengen nunggu momentum tanggal 18 itu boleh banget teman-teman. Cuma saran saya nih, teman-teman promosi aja. Kalaupun nanti ada konsumen yang dia tuh pengen datang sebelum tanggal 18, misalkan tanggal 4 atau tanggal 11 ya minggu depan, ya sudah datang aja ya, jangan dilarang-larang
nanti aja Pak tanggal 18. Gak usah teman-teman, datangnya tanggal 11 Desember gitu ya. Jadi tiap minggu kita ada event survei serentak ya. Cuma emang bedanya pada saat tanggal 18 itu konsumen kita fasilitasi ya, mulai dari konsumsi, kemudian masuk gazebo ya, minum gitu kan, itu kita fasilitasi semua, termasuk promo dan lain-lain, hiburan kita siapkan semua tanggal 18 ya. Jadi teman-teman manfaatkan momentum itu. Kenapa tanggal 18? Karena tanggal 18 itu bulan Desember ya, itu biasanya orang-orang tuh udah mendapatkan bonus perusahaan teman-teman. Nah, momentum itulah yang harus kita manfaatkan supaya mereka mau gitu kan menyalurkan uang hasil bonus kerjanya itu ke Iskariman ya, ke teman-teman juga. Nanti kan teman-teman juga dapat bonusnya gitu ya. Nah, alur pembelian coffee-nya seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang minat ya, edukasi dulu, terus nanti konsumennya ajak survei ke lokasi. Setelah survei ke lokasi, konsumen yang minat itu kita arahkan booking ya. Setelah booking langsung menentukan waktu DP pelunasan ya. Setelah itu pelunasan dari DP ke pembayaran itu sekitar 7 hari, lebih juga nggak masalah, asalkan nanti pengajuan penangguhannya dulu, terus melakukan akad PPJB gitu teman-teman ya. Nah, terus cara jualannya gimana Kang? Ya, nah ini teman-teman, cara jualannya teman-teman optimalkan ring 1 teman-teman ya. Jadi teman-teman semua mitra-mitra yang closing itu mereka closing pakai cara ini. Kenapa coba? Karena ini cara yang paling mudah, cara yang paling murah, gratis teman-teman. Ya, sama teman-teman juga bisa ngelakuin yang hari ini juga bisa ya. Nggak perlu modal lah. Ya, kalau pakai FBS coba ya, teman-teman harus sudah nyiapin modal, harus nyiapin mental, harus nyiapin juga kemampuan skill ya, pengalaman, nggak bisa ngasal teman-teman. Ya, tapi kalau cara ini insya Allah teman-teman caranya sangat mudah ya. Jadi teman-teman tinggal share aja konten-konten promosi yang nanti di-share oleh tim leadernya ke database ring 1-nya teman-teman, ke WhatsApp grup, ke status WhatsApp atau di Japri satu-satu database teman-teman semua ya. Lakukan ya promosi ini konsisten sehari 3 kali ya, pagi, siang dan malam teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman semua mekanismenya adalah teman-teman jadi ngejapriin satu-satu ya database teman-teman semua ya, ditawari tuh produknya. Karena kita nggak tahu kan ya, teman-teman mungkin di sini punya database 500 ya, 600, 1000 atau bahkan ada yang sampai 5000 lebih gitu kan. Nah, pertanyaannya teman-teman, kita tahu nggak ya dari database yang kita miliki mana orang-orang yang mau beli produk kita, mana yang enggak ya? Nggak tahu kan ya, cara tahunya gimana? Maka harus ditanyakan ya, jangan jadi marketing peramal teman-teman ya. Marketing peramal tahu ya, udah memprediksi awal tuh, wah kayaknya ini kontak saya nggak akan ada yang beli nih gitu kan, ini kayaknya Pak Adi kayaknya akan beli nih, misalkan Pak Ben nggak akan beli, Pak Enggar nggak akan beli, kayaknya kontak saya nggak akan beli semua Kang, makanya saya nggak promosi di WA marketing. Nah, itu kan jadi salah satu penghambatnya teman ya. Kalau teman-teman misalkan punya cara lain, silakan pakai FB Ads. Kang, saya nggak pakai WA marketing, saya pakainya FB Ads aja ya, silakan teman-teman ya, nggak dilarang. Nah, cara ngechatnya gimana teman-teman ya? Nah, ini teman-teman contek aja lah ya, nggak usah ngarang-ngarang, nyontek ya, copy paste teman-teman ya. Saran saya di screenshot ya, terus nanti begitu ngechat teman-teman tinggal copy paste aja ya. Jadi teman-teman kalau ngejapri, yang pertama teman-teman pakai salam dulu ya, perkenalan dulu ya. Setelah itu kasih tahu dapat kontaknya dari mana tuh. Nah, terus baru tawarin produknya teman-teman ya, tawarin produknya gitu ya. Kira-kira kalau gini di blok nggak akan teman-teman ya, nggak akan diblokir kok ya. Orang kita nawarinnya baik-baik ya, kecuali teman-teman pakai cara hard selling ya. Kalau selling itu langsung nge-share konten poster plus copywriting ya, atau caption gitu. Karena itu kalau kayak gitu langsung, biasanya kalau teman-teman melakukan hard selling ke database yang teman-teman yang baru diterima, biasanya potensi blockingnya besar ya, akun WhatsApp-nya diblokir itu besar ya. Makanya kalau hard selling teman-teman silakan lakukan ke database pribadi yang itu teman-teman udah pernah ngechat duluan, udah pernah ngobrol duluan, itu nggak masalah ya. Jadi tips dan trik nomor 1 adalah teman-teman kirim konten promosi ke semua kontak ring 1 dan update status sehari 3 kali, pagi, siang dan malam teman-teman ya. Pokoknya promosi terus teman-teman ya, harus gigih. Jangan sampai ini baru promosi sekali ya, via itu pun promosinya via status WhatsApp doang ya. Kang, saya udah setiap hari posting status WhatsApp nih, tapi yang
yang nanya nggak ada misalkan, atau nanya-nanya paling 1-2 misalkan ya. Ya iyalah, kalau yang lihat status WhatsApp berapa orang sih, coba cek antumnya, kan kelihatan tuh ya. Paling juga di bawah 50, di bawah 40, udah mah di bawah 40 bukan target pasar semua lagi. Gitu teman-teman. Ya. Nah, terus kalau teman-teman udah promosi ya, kalau ada yang nanya, teman-teman nggak perlu jawab detail ya. Langsung aja ajak survei. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman mitra di sini yang pertama gabung, teman-teman kan nggak langsung hafal produk, benar nggak? Ya saya tanya, teman-teman blok A letaknya belah mana coba? Bingung kan? Pasti nggak tahu blok B belah mana, blok J belah mana. Teman-teman pasti bingung. Produk yang paling bagus view-nya di blok mana? Teman-teman pasti bingung kan? Mitra ya. Maka dari itu teman-teman jangan maksain. Kalau teman-teman bingung, nanya ke leadernya. Jangan maksain jawab sendiri teman-teman. Oh Bu, kalau menurut saya sih kayaknya yang bagus di blok A gitu. View-nya bagus, padahal blok A view-nya nggak bagus gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya misalkan ya hal-hal yang terkait di project teman-teman nggak tahu, teman-teman segera cari tahu, nanya langsung ke leadernya atau ke koordinatornya. Kang, ini ada yang nanya nih ya, view apa blok yang paling bagus punya di blok mana misalkan. Oh ada tuh di blok G misalkan itu ya. Terus nanti kalau ada yang minat teman-teman jawabnya nggak harus detail ya, langsung aja ajak survei ya, ajak main, ajak liburan. Pak Bu ayo main ke Granada Land, nanti saya kasih tiket masuk gratis gitu ya. Nah komisinya berapa nih ya? Nah komisinya gede teman-teman, komisi buat teman-teman semua itu adalah 10% ya. Kalau di yang lain paling dapat 3% gitu kan, di kita ngasih 10% teman-teman. Gede nggak tuh? Gede teman-teman ya. Kalau di agensi lain paling mentok 1-3% ya. Coba teman-teman nyari deh. Ya mungkin ada sih di Bogor Timur ya. Cuman di Bogor Timur tuh produknya kurang bagus ya. Selain Granada Land ya, selain produk kita ya. Bukannya kita ini ya. Cuman kalau yang paling bagus ya Granada Land teman-teman. Ya. Komisinya 10%. Artinya kalau teman-teman closing, cuman ini 10% itu dihitung dari harga net covering ya. Jadi misalkan harga coveringnya 60 juta. Harga covering ya, harga jual 60. Harga netnya berapa Kang? Harga netnya adalah 60 juta dikurangi biaya AJB 4,5 juta, dapatlah 55 juta 500. Nah 55 juta 500 itu dikali 10% dapatlah 5 juta. Gede nggak tuh teman-teman? Gede ya, lebih gede dari gaji UMR teman-teman ya. Lebih gede dari gaji UMK Bekasi ya. Yang UMK Bekasi berapa? 4,9 ya. Tahun depan ya jadi 5,1 teman-teman. Masih gede gitu kan bonus Iskarima dibandingkan gaji UMK ya. Kalau dapetin gaji UMK harus kerja dulu 30 hari, bener gak? Jadi teman-teman bayang-bayanginnya gitulah. Ya, tapi kalau jualan, teman-teman pol-polan promosi ya. 7 hari insya Allah closing teman-teman. Harus yakin kayak gitu. Kang, saya ini promosi di database terbatas, saya mau minta ke tetangga saya, ke kakak saya, ke saudara saya. Silakan teman-teman. Ya, daripada minjem duit gitu kan, mending kita jualan gitu kan. Benar nggak? Ya dapat duit cepat ya yang BUBB nih. Nah ini cocok nih yang BUBB kayak saya ya, butuh uang banyak banget ya. Karena kalau kerja bayangin teman-teman ya, berangkat pagi pulang sore gitu kan. Kalau pengen dapat lebih harus lembur ya. Dan lemburnya juga harus gila-gilaan tuh ya. Kerja sampai 15 jam ya. 12 jam coba bayangin teman-teman. Lah ini mah jadi marketing properti teman-teman ya. Kerjanya nggak harus kayak gitu kok, yang harus gila-gilaan banget ya, yang penting promosi aja. Itu pun sehari 3 kali pagi siang malam ya, dan itu pun nggak nyampe waktu 5 jam juga nggak nyampe, sejam mungkin sejaman juga kurang gitu kan. Teman-teman bisa dapat di situ. Ya jadi gitu teman-teman, enaknya jadi marketing ya dibandingkan jadi karyawan lain gitu kan, atau pekerja tetap ya. Makanya teman-teman saya yakin ini peluang ya teman-teman ya. Allah kasih jalan nih untuk teman-teman yang lagi BUBB ya. Saya yakin kalau teman-teman udah kepepet, ya ketika teman-teman tahu informasi Iskarima, itu teman-teman pasti sekarang saat ini ya, itu bakal langsung bergerak nih. Kang, iya nih Kang, saya harus cepet-cepet bayar hutang nih, saya butuh duit. Ya, pasti kan nyari duit dong. Kalau jangan minjem-minjem ya, tolong teman-teman ya. Udahlah hilangkan mindset pinjam-pinjam gitu kan. Karena itu menyusahkan orang. Kalau kita komitmen sih nggak masalah ya. Saran saya teman-teman lebih baik cari duit dulu sendiri gitu kan. Cari duit dulu sendiri, maksimalkan dulu ya. Kalau misalkan emang udah mentok banget itu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi biasanya orang-orang itu ya exit plan-nya itu paling mudah tuh minjem. Dan lebih parahnya lagi pinjemnya itu ke bank.
itulah gitu yang terjadi transaksi riba ya. Mikirnya itu kepepet ya, mikirnya itu karena terdesak gitu kan ya, sehingga mereka menghalalkan bank padahal tetap aja haram gitu kan, nggak jadi halal Pak Bu gitu kan ya. Kang, karena kan saya ini buat biaya sekolah pakai bank ya haram gitu kan, nggak jadi halal. Kang, ini kan butuhnya buat makan ya haram gitu kan, mau kayak mana juga gitu kan ya, kecuali banknya syariah ya, atau banknya murni syariah nggak masalah mungkin ya, gitu teman-teman ya. Nah terus teman-teman semua ya, adapun jurus langit ya teman-teman. Jadi teman-teman, saran saya teman-teman jangan terlalu fokus untuk ngejar dunianya teman-teman ya, karena kalau ngejar dunia tuh biasanya rasanya putus asa, capek ya, kemudian sakit hati, bener nggak sih ya. Aduh Kang, saya udah capek-capek nih kerja gitu kan, udah capek-capek saya diharap-harapin nih, dimanis-manisin sama teman saya katanya mau dapat penghasilan sekian, tapi enggak gitu kan. Biasanya kekecewaan tuh muncul kalau kita hanya mengejar dunia teman-teman. Terus yang saya rasakan teman-teman ya, yang saya rasakan ya, kalau hanya ngejar dunia ya, itu ngerasanya tuh capeknya tuh nggak berhenti-berhenti, bener nggak? Mungkin teman-teman ada tuh yang rasakan kayak gitu ya. Kok rasanya hari ini saya kerja, besok kerja, tapi kok penghasilan saya gini-gini aja gitu. Ngerasa nggak teman-teman kayak gitu ya? Saya ngerasain kayak gitu teman-teman ya, pernah ya. Gitu teman, kok saya gini-gini aja ya gitu kan. Ternyata saya evaluasi masalahnya bukan masalah ikhtiar dunia teman-teman, bukan ya, tapi masalah jadi hubungan kita dengan Allah ya. Jadi teman-teman semua, teman-teman harus tahu yang ngasih rezeki kita itu siapa? Allah atau bank atau perusahaan atau pemerintah? Saya tanya. Allah kan. Yang pemerintah, yang bank misalkan ya, yang perusahaan itu hanya sebagai perantara doang ya. Yang sebenarnya yang ngasih rezeki kita tuh Allah. Maka dari itu kalau teman-teman pengen rezekinya dilancarkan, maka dekatkanlah hubungannya dengan Allah secara logika gitu teman-teman ya. Dan Allah pun menganjurkan gitu kan, supaya pengen rezekinya dilancarkan, Allah menganjurkan 9 juz langit ini ya. Ini berdasarkan dari, saya ambil dari sunnah dan Al-Quran gitu teman-teman. Yang pertama bersedekah, yang kedua silaturahmi, yang ketiga doa ibu, yang keempat bersyukur, yang kelima sholat malam, yang keenam istighfar, sholat duha, prasangka baik, dan menikah teman-teman. Coba teman-teman lakuin ini aja. Teman-teman cek dari 9 poin ini mana yang belum teman-teman lakuin. Bisa jadi itu penyebab teman-teman rezekinya mandek gitu. Oh ya Kang, saya baru nikah doang gitu kan. Itu pernikahannya cuma sekali Kang misalkan ya. Bukan berarti saya menganjurkan nikahnya 4 kali ya. Ya kalau siap sih silakan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa nggak sanggup ya jangan gitu, maksain menikah biar rezekinya banyak gitu kan. Gitu teman-teman ya. Coba teman-teman cek sedekahnya sebulan berapa. Jangan-jangan sedekah saat ini teman-teman hanya sekedar menyisihkan aja gitu ya. Misalkan gaji misalkan ya 4 juta atau 5 juta gitu kan. Oh ada nih sisa saya 100.000 sedekah. Jangan kayak gitu teman-teman. Tapi harus dibudgetkan teman-teman. Minimal 2,5% ya emang ya. Tapi lebih baik lagi dilebihkan teman-teman supaya kita gila-gilaan sedekah. Yang kedua silaturahmi ya. Terus minta doa ibu tuh. Teman-teman coba cek, sering nggak teman-teman minta doa ibu ya, yang masih orang tuanya masih ada tuh. Ya jangan minta doa ibu aja, jarang gitu kan. Jadi teman-teman saran saya, kalau teman-teman udah join dengan Iskariman, minta doa ibu. Bu, alhamdulillah sekarang saya join dengan Iskariman gitu kan. Tolong doanya ya supaya postingannya dimudahkan dan dilancarkan gitu teman-teman. Ya, itu nampol teman-teman ya. Saya juga kayak gitu tuh. Ya itu kerasa banget ya doa ibu tuh ya. Terus bersyukur, terus sholat malam ya. Istighfar, nah teman-teman istighfar juga ya. Istighfar nggak harus habis sholat juga, nggak harus setelah sholat ya. Pasti jalan ya. Misalkan teman-teman naik motor, naik bis ya, atau naik mobil atau apapun itu ya. Lagi di jalan daripada ngelamun, mending istighfar dalam hati gitu kan. Masih bisa kok ya. Saya sering praktek nggak jadi konsentrasinya buyar gitu pada saat mendarain motor atau mobil misalkan ya, tetap bisa kok gitu teman-teman ya. Terus sholat duha ya. Nah juga sholat duha teman-teman kalau bisa usahakan ya, walaupun hanya 2 rakaat. Kemudian prasangka baik dan menikah. Gitu teman-teman ya, ini saran saya screenshot aja ya. Karena teman-teman ini saya pengalaman ya, emang ternyata orang itu mengapa dia berada di kondisi stuck itu bukan masalah ikhtiar duniawinya teman-teman. Karena saya yakin kalau ikhtiar duniawi mah semua orang juga udah pol-polan lah. Ya kerja keras benar nggak? Pergi pagi pulang petang misalnya, pulang malam bahkan ya. Yang harus teman-teman perbaiki adalah ikhtiar langitnya ini gitu ya. Nah teman-teman insya Allah ya kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya, bahkan di training selanjutnya ya.
alhamdulillah kesan saya mengikuti training ini menjadikan saya lebih bersemangat, termotivasi tinggi, dan banyak ilmu yang didapat pada hari ini. Saya Lili dari Bekasi. Alhamdulillah saya punya kesempatan untuk hadir di acara training ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restina Ambianti. Setelah mengikuti workshop strategy closing ini membuat saya termotivasi untuk lebih giat lagi dan semua bisa komit. Nama saya Dennis Iskandar. Alhamdulillah dari ilmu yang saya dapat bisa sangat bermanfaat buat kita semua. Lebih yakin, lebih pede, bisa melangkah untuk menggapai closing. Oke teman-teman ya, insya Allah kita pun ada materi kurikulum marketing properti ya. Kita siapkan 24 materi. Kemudian kita ada reward tambahan emas, diskon, umroh, motor ya. Jadi ini teman-teman gak cuma dapat fee doang nih teman-teman di Starima, tapi bisa dapetin reward juga ya lewat event pesantren marketing properti teman-teman. Ya jadi teman-teman silahkan ya manfaatkan ya peluang ini ya. Karena teman-teman semua yang hadir Zoom pada pagi hari ini, saya yakin ini bukan suatu kebetulan ya, tapi Allah udah ngasih jalan tuh ya. Terus teman-teman enaknya di Skariman ini teman-teman dapat fasilitas yang enggak teman-teman dapatkan di tempat lain, dan fasilitasnya di sini teman-teman gratis ya, mulai dari training online dan training offline. Terus teman-teman di sini enaknya nggak cuma ngejar dunia aja teman-teman, kita juga fasilitasi berupa kajian ya. Nanti ada tuh kajian offline ya di ruko ya, itu teman-teman bisa hadir tuh ya untuk mengikuti kajian rutinan tersebut ya, supaya teman-teman seimbang gitu kan. Karena kalau hanya ngejar duit mah gitu kan mati juga hilang, benar nggak? Kecuali duitnya disedekahkan gitu kan ya, baru tuh bisa kerasa ke akhirat. Tapi kalau misalkan hanya ngejar duit aja ya, kalau udah beres ya udah gitu kan, udah mati ya udah gitu ya. Oleh karena itu kita kan nggak mau ya teman-teman hanya sekedar sukses dunianya aja sedangkan akhiratnya bolong-bolong. Makanya kita di sekali 15 menit. Mudah-mudahan saya yang bermanfaat buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir Zoom pada pagi hari ini dimudahkan closingannya, dimudahkan rezekinya, dan saya harap teman-teman komitmen ya gabung dengan Iskariman Academy itu hanya gabung dengan kami itu jangan hanya sekedar ikut Zoom pertama doang nih gitu kan. Jadi setiap ada event apapun teman-teman ikut juga gitu kan, ikut juga di situ ya, karena dengan teman-teman lebih aktif gitu kan, lebih lebih banyak terbuka silaturahminya dengan member-member lain, insya Allah teman-teman rezekinya juga akan lebih terbuka gitu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ihsan atas penyampaian dan pemaparan materinya. Harapannya kepada rekan-rekan juga tadi setelah mengikuti training pada pagi hari ini, kita bisa mengindahkan, kita juga terbangkitkannya semangat kita untuk bisa mencapai apa yang telah kita targetkan sebelumnya. Jadi tuh sudah bisa dilihat juga di layar rekan-rekan sekalian untuk mengisi akad MOU marketing freelance yang akan di-share oleh admin. Jadi insya Allah nanti setelah training ini, mungkin setelah duhur saja, insya Allah Alfian akan kirimkan di grup akad MOU. Itu adalah bentuk dari keseriusan dari tekad kita, itu adalah yang mengikat Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sebagai mitra Iskariman. Dan selanjutnya nantinya kita juga akan mengaktifkan grupnya sebagaimana mestinya. Jadi seluruh kegiatan yang akan dilangsungkan tadi juga sudah disoundingkan oleh Pak Ihsan bahwa kita akan mengadakan training yang bersifatnya offline, mohon maaf. Nah, itu kita akan berikan undangannya, kita akan berikan coachingnya secara gratis kepada Bapak Ibu kalian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang ada di sini yang sudah tergabung sebagai mitra, kita akan berikan penilaian. Penilaian itu berupa indikasi-indikasi bahwa bapak-bapak ibu memang layak kita berikan undangan dan kita hadirkan di sini untuk nantinya kita bisa coaching secara langsung dan kita bisa berikan kiat-kiatnya mendapatkan closingan secara intensif dan juga tatap muka tentunya. Nah itu insya Allah nanti pematerinya juga langsung Kang Ihsan sendiri. Nah jadi insya Allah yang masih penasaran dengan raut mukanya, wajahnya Kang Ihsan, penyampaiannya secara langsung itu bagaimana, nanti insya Allah di training offline beliau yang akan menyampaikan pemaparan tersebut. Jadi harapannya setelah ada training ini, bapak-bapak dan ibu tetap semangat juga menjalani dan juga mencapai target yang telah diazamkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dengan tergabungnya bapak-bapak dan ibu di Mitra Iskariman. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Muhammadul Ihsan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Alfian tutup dulu forum pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, bila mana ada salah kata mohon dimaafkan. Alfian mohon undur diri, dan bila mana ada pertanyaan Alfian akan jawab sampai nanti meeting ini benar-benar ditutup oleh Alfian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, monggo, yang mau live silakan. Selamat berakhir pekan, selamat menjalani aktivitas dan rutinitas. Nanti insya Allah MOU-nya akan Alfian kirimkan ya di grup, jadi via grup. Nanti insya Allah grup kita akan fungsikan sebagaimana mestinya. Terima kasih bapak-bapak. Saya mau nanya dong Kak, iya mangga. Bapak, ya mangga yang mau bertanya, bisa langsung aja nyalakan mic-nya. Assalamualaikum, ya, Mas Alfian. Ya, mohon maaf, saya mau nanya. Ini ada yang saya pertanyakan tadi kan dari penjelasan Pak Ihsan ya, terutama mengenai knowledge dari produk Iskariman itu. Nah, yang saya pertanyakan tadi kan saya bilang kita harus kalau seandainya kita nggak tahu, lebih baik orangnya langsung diajak aja langsung ke lokasi gitu. Nah, kalau menurut saya kayaknya nggak terlalu harusnya jangan langsung ngajak begitu kalau saya sih ya gitu sebagai seorang marketing gitu. Karena kalau kita nggak nguasain dari knowledge-nya, ini orang apa sih pasti gitu bertanya. Kok tahu suruh ngajak ke atas aja gitu. Nah, paling tidak ini teman-teman di sini juga bisa buat pembelajaran gitu. Nah, paling tidak harusnya dari baik Pak Ihsan atau Mas Alfian itu memberikan knowledge dari produk tersebut. Jangan sampai kalau setiap orang nanya kita harus nanya dulu ke leadernya atau ke atasnya gitu. Jadi paling tidak kalau kita ngetahui knowledge dari produk yang kita jual gitu. Kalau istilahnya orang marketing itu kan sebelum kita perang kita punya peluru. Iya betul. Gitu. Jadi kan kalau kita nggak punya pelurunya, lah gimana kita menyampaikannya gitu. Nah pertanyaan saya, apakah ya kalau kita bahasanya sih sales kit sih ya gitu. Nah apakah itu bisa disampaikan ke kita di grup atau gimana biar nanti dalam berjualan kita itu akan lebih mudah gitu. Apalagi kan ini istilahnya kan yang kita jual kan bukan berupa produk yang gampang dijual seperti HP, seperti buku apa gitu. Ini kan jualan yang emang produknya harus benar-benar kita sampaikan secara detail gitu. Kalau emang kita biar bisa closing. Itu aja, terima kasih Mas Alfian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Isnanto ya. Jadi insya Allah, nah untuk kayak itu tadi kan uslub atau penyampaian pemaparan. Nah itu insya Allah kalau produk knowledge Pak, kita juga kan mitra yang tergabung itu sudah banyak Pak, 8.000 mitra sudah tergabung bersama kami. Nah tentu saja background dan karakter itu juga mempengaruhi Pak. Ada yang mereka memang all out akan menjadi mitra secara militan, ada juga yang menjadikan kemitraan ini sebagai sampingan. Nah pun produk knowledge itu kita akan berikan materinya, kita akan berikan filenya berupa PDF nantinya. Nah, kita tidak mewajibkan seluruh mitra untuk mengetahui Pak. Dalam artian karena kita melihat kapasitas juga
karena memang banyak juga mitra yang masih tergabung oleh instansi-instansi, dan bila mana kita mewajibkan seluruh mitra untuk mengetahui, itu akan menyulitkan, Pak. Nah, di sini makanya kita memiliki tim leader dari grup itu masing-masing. Tim leader itu fungsinya apa, Pak? Nah, bila mana Bapak memang bersedia atau sanggup untuk memahami product knowledge beserta price list dan side plan-nya, itu mangga, kita kembalikan lagi ke personalnya. Nah, kita akan menjadi marketer yang seperti apa, itu kita kembalikan lagi kepada mitranya. Nah, baik itu dia akan menjualkan secara hard selling maupun soft selling, itu kita akan kembalikan lagi. Nah, itu sesuai dengan kenyamanan Bapak, selagi itu tidak menghalangi Bapak untuk menjadi marketer dari kita itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yang tadi materi-materinya, insya Allah kita akan berikan, Pak. Itu sebuah kepastian, karena tadi adalah produknya dari Granada Land, kita akan berikan product knowledge Granada Land beserta kebutuhan dan tools kitnya itu via grup. Nah, jadi Bapak-bapak itu nggak usah khawatir, karena kita akan berikan seluruhnya di sana. Nah, bila mana ada pertanyaan, Bapak ingin menguasai dulu sebelum berjualan, itu mangga silakan. Tapi bila mana Bapak merasa cukup dihandling oleh tim kami, tim leader dari Bapak itu sendiri, ya mangga langsung percayakan saja semua misalkan ada calon bayarnya ini, langsung Kang, ini saya punya calon bayar nih, namanya sekian dari sini, dan misalnya gini. Nah, kalau misalkan Bapak tidak memberikan calon bayar itu secara mentah, dalam artian sudah memang ada bridging awal dari Bapak, seperti dengan product knowledge yang misalkan Bapak sudah pahami, itu kita akan dimudahkan. Pun bila mana tidak ada bridging seperti itu, kita akan tetap handling bayar tersebut hingga nantinya bisa closing. Nah, makanya kenapa kita arahkan untuk bisa langsung survei, langsung ke lokasi, karena survei yang menunjukkan berdasarkan hasil berdasarkan bayar yang kita sudah miliki di sekitar 3.000, lebih dari 3.000 consumer kita menyatakan mereka berhasil deal mereka menjadi untuk booking hingga nanti melakukan DP itu karena sudah melakukan survei ke lokasi, Pak. Jadi kenapa kita mengajak untuk langsung survei dan lain sebagainya, itu karena memang kita meningkatkan trust bahwa kita tuh memang proyeknya sudah ada, sudah eksis, dan fasilitasnya pun sudah terbangun gitu loh, Pak. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Pak Isnanto Mediatama. Terus juga ini ada selanjutnya, ada pertanyaan dari MYS. Salam, Wan Irin bertanya terkait training offline untuk calon marketing freelance yang luar kota, Jabodetabek bagaimana ya? Terima kasih. Ya, untuk yang berada di luar kota, sementara ini kita masih belum agendakan di luar kota, tapi dalam rencana kita sudah membuat planning. Ya, nanti itu berdasarkan demand yang ada, demand dari mitra itu sendiri, mereka kebanyakan dari mana dan requestnya di kota apa, kita insya Allah akan coba buatkan demografisnya mitra itu sendiri. Bila mana suatu lokasi, suatu kota menunjukkan demand-nya itu tinggi, kita akan adakan acara tersebut di kota tersebut, dan kita akan informasikan kepada langsung mitra yang berada di lokasi sekitaran calon lokasi yang kita akan tuju. Nah, jadi insya Allah selengkapnya kita akan informasikan lebih lanjut dari klub itu sendiri. Tapi untuk saat ini kita hanya melakukan training yang bersifat offline itu di sekitar Jabodetabek saja, ya, di Cikarang. Nah, pun bila mana Bapak yang dari luar Cikarang itu, luar Jabodetabek itu memiliki demand yang banyak, nanti kita akan meetingkan ke manajemen untuk yang tadi sudah saya seperti bilangkan tadi. Jadi masih memungkinkan, tapi belum kita fiksasikan kapan dan dimananya. Kok saya nggak ada di grup ya, Pak? Grupnya apa ya? Pak Aga mungkin nanti bisa langsung kontak saya. Nanti tadi yang menghubungkan kan saya juga menjapri ya. Jadi Pak Aga ini dijapri ke siapa, dijapri oleh siapa, nanti bisa langsung ke narah hubungnya. Nanti kita akan arahkan untuk bisa masuk ke dalam grup. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, enggak? Atau Pak Isnanto sudah terjawabkah tadi? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Selamat berproses bersama kita Iskariman Academy.
Alfian mohon undur diri dan mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya ucapkan. Bila taufiq wal hidayah, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.